Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah materi ya dengan judul matriks. Nah, sebelum kita mempelajari matriks, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari kita mempelajari matriks. Ada permasalahan yang kompleks itu akan menjadi permasalahan yang sederhana jika kita menggunakan matriks. Contohnya pada bidang ekonomi, komputerisasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus mempelajari matriks ini dengan baik, ya. Bagi yang ingin bekerja mungkin dalam bidang komputerisasi komputer atau bidang ekonomi. Salah satunya nanti ada analisis input output. Ini memerlukan pengetahuan mengenai matriks. Oke, langsung saja ya. Materi kita sekali lagi kita akan membahas masalah matriks. Yang pertama akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah definisi matriks. Kemudian kita akan mengetahui apa itu ordomatriks, dan kita juga akan mempelajari tentang pengertian dari atau operasi pada matriks. Operasi pada matriks yaitu mungkin nanti akan mempelajari penjumlahan dan perkalian. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita membahas mengenai definisi matriks. Nah, matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi nanti kalau ada bilangan-bilangan yang disusun dia membentuk persegi atau persegi panjang, ya, dia dikatakan adalah sebuah matriks. Oke. Nah, di sini pada matriks ini berarti ada baris dan ada kolom. Baris adalah bilangan-bilangan yang susunannya mendatar, itu baris. Adapun kolom adalah bilangan-bilangan yang susunannya vertikal, dari atas ke bawah itu kolom berarti. Contohnya, kita memiliki susunan bilangan 2, 4, 8, 1, 3, 3. Nah, susunan bilangan seperti ini dinamakan matriks. Nah, ini barisnya ada baris pertama ini. Nah, ini baris pertama. Seperti telah saya katakan bahwasanya susunan bilangan yang berbentuk mendatar, ya, itu dinamakan baris. Baris pertama berarti. Nah, ini yang susunan bilangan vertikal itu dinamakan kolom. Nah, baris di sini pada matriks ini ada dua. Baris pertama 1, 3, 3 ini merupakan baris kedua. Sementara kolomnya ada 3 kolom. Kolom pertama itu 21, kolom kedua 43, dan kolom ketiga adalah 83 susunan bilangannya. Ini adalah definisi matriks yang harus kita ketahui. Jadi matriks itu ada baris, ada kolom. Dan susunan bilangannya ini bisa berbentuk persegi, bisa juga berbentuk persegi panjang. Ya. Adapun nanti jenis-jenis matriks kalian bisa mempelajari sendiri karena itu tidak begitu susah, hanya memahami aja, hanya menghafal. Ada nanti matriks kolom, matriks identitas, matriks persegi, matriks persegi panjang, dan lain-lain. Itu adalah hanya sifatnya menghafal, ya. Lalu kita akan membahas berikutnya ordomatriks. Nah, ordomatriks ini adalah bisa menentukan jumlah
baris dan jumlah kolom. Dari ordo ini kita bisa mendapatkan informasi jumlah baris dan jumlah kolom dari sebuah matriks. Nah, ordo matriks, jika suatu matriks A, misalkan matriksnya A, mempunyai baris sebanyak M, jadi banyak baris adalah M, dan banyak kolom itu N, maka ordo matriks A adalah M kali N. Jadi M kali N adalah ordo sebuah matriks di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Boleh tidak dibalik? Ini adalah sebuah kesepakatan, jadi tidak boleh dibalik. Jadi bilangan pertama itu menyatakan baris, bilangan kedua menyatakan kolom. Ya. Contohnya misalkan ini ada matriks A, jumlah barisnya ada 1, 2, 3. Ya, jumlah kolomnya ada 2, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 4, 4, ini kolom kedua. Jadi barisnya ada 3, 2, 1, 2, 3, dan kolomnya ada 2. Maka ordo matriks ini bisa kita simbolkan seperti ini. Nah, ini barisnya ada 3 ya. Kolomnya ada 2. Nah, berarti di sini barisnya ada 2, 3. Berarti barisnya 3 kali kolomnya ada berapa? 1, 2. Berarti kali 2. Ini adalah ordo matriks A. Bisa juga disimbolkan A 3 kali 2. Berarti matriks A dengan ordo 3 kali 2. Ini ordo matriks. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan ya pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang operasi matriks. Nah, operasi matriks itu ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian. Lalu bertanya, adakah pembagian? Jadi matriks tidak mengenal pembagian, adapun istilahnya yaitu inverse. Kalau misal pindah ruas itu jadi bagi, nggak ada, tapi adanya inverse. Jadi kalau matriks pindah ruas dari kiri menjadi ke kanan itu bukan bagi, tapi dia dari awalnya mengalih, pindah ruas ke kanan, bukan jadi membagi, tapi menjadi inverse. Nah, operasi yang pertama kita pelajari itu penjumlahan dan pengurangan matriks. Jika kita punya matriks A1, A2, A3, dan 4 dijumlah dengan matriks berikutnya B1, B2, B3, B4, maka penjumlahannya adalah elemen-elemen atau anggota-anggota matriks yang letaknya sama. Ya, ini berarti kolom pertama, baris pertama. Di matriks kedua berarti dijumlah dengan kolom pertama, baris kedua. Istilahnya letaknya sama, maka kita jumlahkan karena operasinya di sini penjumlahan. Berarti akan menghasilkan A1 tambah B1 karena letaknya sama. Ini baris pertama, kolom kedua, berarti dijumlah dengan baris pertama, kolom kedua pada matriks berikutnya. Berarti A2 dan B3 dan seterusnya. A3 tambah B4, A4 tambah B4. Ini adalah operasi penjumlahan pada matriks. Kalau pengurangan juga sama, tinggal tandanya dijadikan minus ini. Ya, ini pengurangan. Ya, tinggal dirubah menjadi minus. Ini saya contohkan matriks 2 kali 2, kalaupun 3 kali 3 sama, ya. Pada sifatnya sama, pada prinsipnya sama. Yang satu letak itu dioperasikan. Kalau dijumlah berarti satu letak itu dijumlah, kalau dikurang berarti yang satu letak itu dikurang. Contoh nih. Contoh matriks 4 kali 3 matriks 2 kali 2 dengan anggota 4, 3, 4, 1 dijumlah dengan 2, 1, 3, 1. Maka kita operasikan 4 tambah 2, ya, karena satu letak. Satu letak berarti 4 tambah 2, terus 3 tambah 1, ya. Terus 4 tambah 3 yang satu letak, 1 tambah 1, ya. Jadi akan menghasilkan 4 tambah 2, 6, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 3, 7, dan 1 tambah 1, 2. Jadi hasil penjumlahan matriks 4, 3, 4, 1 dan matriks dengan anggota 2, 1, 3, 1 hasilnya adalah matriks 6, 4, 7, 2. Nah, sekarang kalau 3 kali 3, ya, ini matriks pertama dikurangi dengan matriks kedua, maka kita operasikan elemen-elemen matriks yang letaknya sama, berarti di sini 4 kurangi 1, ya.
Berarti 4 kurangi 1, 5 kurangi 0, 8 kurangi 2, 2 kurangi 1, dan seterusnya. Kalau kita operasikan nanti 4 kurangi 1, 3, 5 kurangi 0, 5, 8 kurangi 2, 6, 2 kurangi 1, 1, 3 kurangi 2, 1, 7 min 3 jadi plus 3 jadi 10, 4 kurangi 2, 2, 5 kurangi 3, 2, 7 kurangi 2, 5. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan matriks itu prinsipnya adalah operasikan elemen-elemen matriks, anggota-anggota matriks yang letaknya sama. Kalau penjumlahan berarti jumlah elemen-elemen yang letaknya sama, kalau pengurangan berarti dikurang elemen yang letaknya sama. Nah, sekarang kalau perkalian, misalkan saya punya matriks ordo 2x2 dengan anggota seperti tampak pada layar, dikali dengan matriks yang kedua B1, B2, B3, B4, maka prinsipnya adalah baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua. Berikutnya masih baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua. Berarti A1, A2 kita kalikan dengan B1, B3. Kemudian A1, A2 kita kalikan dengan B, B4. Nah, setelah selesai sebuah baris pertama dengan matriks yang kedua, kita lanjutkan pada baris kedua dengan matriks kedua ini kita kalikan. Berarti A3, A4 kita kalikan dengan B1, B3. A3, A4 kita kalikan dengan B2, B4. Nah, pertanyaan bagaimana cara mengalikannya? Nah, kalikan bilangan pertama pada baris pertama dengan bilangan pertama pada kolom pertama. Kemudian dijumlah dengan bilangan kedua pada baris pertama dikali dengan bilangan kedua pada kolom pertama. Begitu pula dengan perkalian antara baris pertama dengan kolom kedua. Kalikan antara bilangan pertama pada baris pertama dengan bilangan pertama pada kolom kedua, kemudian dijumlah antara perkalian bilangan kedua pada baris pertama dengan bilangan kedua pada kolom kedua. Sampai selesai dengan A3, A4 dikali B1, B3, A3, A4 dikali B2, B4. Prinsipnya sama. Maka dari apa yang saya sampaikan dapat kita tuliskan perkalian antara baris dengan kolom. Berarti A1 kali B1 ya. A1 kali B1 tambah A2 kali B3. Ini harus dihafal. Kolom pertama selesai. Sekarang masih baris pertama kita kalikan dengan baris kedua. Nah, baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. Berarti A1 kali B2 karena bilangan pertama plus A2 kali B4 karena bilangan kedua, sama-sama bilangan kedua. Itu prinsip dari perkalian buah matriks. Begitu baris pertama sudah selesai, kita lakukan dengan baris kedua. Nah, berarti A3, A4 kita kalikan dengan B1, B3. Sama A3, B1 plus A4, B4. Ya, seperti ini. Kemudian, baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua. Oke, A3, A4 dikali dengan B2, B4. Berarti A3 kali B2, karena bilangan-bilangan pertama dikalikan, bilangan-bilangan kedua dikalikan, dijumlah kemudian keduanya. Berarti A3 B2 plus A4 B4. Ini adalah prinsip dari sebuah perkalian dua buah matriksnya. Contoh, 4, 3, 4, 1 sebuah matriks dikali dengan 2, 1, 3, 1, maka ya, seperti prinsip ini kita akan menghasilkan 4 kali 2 plus 3 kali 3. Kemudian baris yang sama dengan kolom yang kedua, 4 kali 1, 3 kali 1. Ingat, letaknya masih pada baris pertama sesuai dengan matriks pertama ini. Karena yang dikalikan baris, maka hasilnya juga baris. Kita mengikuti dari baris matriks pertama. Kemudian, lanjut ke baris kedua. Bilangan pertama dikali dengan bilangan pertama, bilangan kedua dikali dengan bilangan kedua, kemudian dijumlah. Berarti 4 kali 2 plus 1 kali 3. Kolom pertama selesai,
tinggal kolom kedua 4 kali 1 plus 1 kali 1. Ya. Tinggal 8 tambah 9, 8 tambah 3, 4 tambah 3, 4 tambah 1. Kita operasikan, hasilnya adalah 17, 7, 11, 5. Ini adalah perkalian 2 buah matriks. Ustaz, kalau seandainya matriks 3 kali 3 gimana? Sama saja. Berarti bilangan pertama dikali dengan bilangan pertama, dijumlah dengan bilangan kedua, dikali dengan bilangan kedua, dijumlah dengan bilangan ketiga, dikali bilangan ketiga, dengan syarat baris kali kolom. Seperti ini, baris kolom. Oke, berarti kalau 3, bilangan pertama dengan bilangan pertama, bilangan kedua dengan bilangan kedua, bilangan ketiga dengan bilangan ketiga, baris kolom, dijumlahkan perkalian bilangan-bilangan tersebut. Ya, prinsipnya sama. Oke. Nah, latihan silakan kamu coba. Ini tapi tidak saya bahas, silakan kamu coba. Ini soal yang pertama, ini soal kedua, ini soal yang ketiga, ini soal yang keempat. Silakan kalian coba. Oke, pertemuan pertama untuk materi matriks ini saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya lewat komentar di bawah. Ya. Dan apabila banyak kekurangan mohon untuk dimaafkan. Ya, kalau ada kata-kata salah itu dari saya datangnya. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.